Shalom, selamat hari Minggu. Halo adik-adik semua. Kembali kita sekolah Minggu online di KSI Filia Taman Modern bersama Kak Regina. Bagaimana hari-hari adik-adik di rumah? Tetap semangat ya, walaupun masih sekolah di rumah. Dan kita harus tetap rajin makan makanan yang sehat dan juga rajin olahraga, terutama mesti lebih rajin berdoa. Dan kita akan memulai sekolah minggu kita pada minggu ini. Kita akan mendengar pujian berikut. Demikian pujian yang telah kita dengar. Sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu? Ya, tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kembali minggu ini kita akan juga mendengar cerita tentang mujizat dari Tuhan Yesus, yaitu Yesus berjalan di atas air. Menarik ya adik-adik? Dan cerita ini diambil dari Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Ya, adik-adik ambil waktu untuk membacanya. Sebelumnya, apakah adik-adik pernah piknik di daerah pantai atau danau? Pernah ya? Pasti suasananya enak dan menyenangkan. Kita bisa bermain air, kita melihat alam sekeliling. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba cuacanya berubah menjadi gelap, hujan, badai? Pasti kita buru-buru ya cari tempat berlindung atau keluar dari air.
Begitu juga adik-adik hal yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami sehingga kami mampu duduk dengan manis dan mendengarkan dengan baik cerita tentang firman Tuhan minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih kelanjutan dari minggu lalu, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan Tuhan Yesus mengambil waktu untuk naik ke bukit untuk berdoa. Nah, demikian kelanjutannya. Nah, hari mulai malam, di mana hari tersebut adalah hari yang sibuk bagi Yesus, di mana ia telah mengajar lebih dari 5.000 orang, bahkan dengan mujizat memberi mereka makan. Cerita kita minggu lalu ya adik-adik. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi dahulu. Setelah menyuruh orang-orang tersebut pergi, yang 5.000 lebih tadi, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Kita lihat Tuhan Yesus berdoa, dan dari kejauhan kita lihat hari mulai gelap, dan murid-murid Tuhan Yesus sudah naik ke perahu menuju ke Kapernaum. Nah, itu adik-adik, hari mulai gelap, dan dari kejauhan Yesus bisa melihat murid-muridnya telah mendayung kurang lebih 5 km jauhnya. Dan tiba-tiba keadaan tersebut terjadi angin yang kencang ya adik-adik. Mereka berusaha mendayung, sementara angin mengarah melawan mereka, dan ombak menghadang perahu mereka, sehingga mereka terlihat sangat kewalahan dan panik adik-adik. Perahu mereka sepertinya tidak bisa bergerak kemana-mana. Kita lihat di gambar berikut. Tak lama sebelum fajar, Yesus selesai berdoa dan dia mau menyusul murid-muridnya dan mulai berjalan dengan rute yang cepat menuju Kapernaum. Rute yang cepat yaitu pasti melalui air. Dengan apa adik-adik? Tuhan Yesus tidak ada perahu loh di situ. Ketika ia akan berjalan melewati perahu, ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika ia akan berjalan melewati perahu yang dinaiki oleh murid-muridnya melihatnya. Itu hantu, teriak mereka dalam ketakutan. Karena mereka belum melihat dengan jelas dari jauh ya adik-adik, siapa yang datang berjalan di atas air mendekat ke perahu mereka. Tiba-tiba ada suara adik-adik, "Jangan takut, ini aku," teriak Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan mereka ya supaya jangan takut dan bahwa itu adalah dirinya, yaitu Tuhan Yesus. Lalu kemudian salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, juga membalas berteriak, "Tuhan, apabila Engkau itu," tanya Petrus, "suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Yesus menjawab, "Datanglah." Kemudian apa yang Petrus lakukan? Ya, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju ke arah Yesus. Ya. Jadi ketika dia diajak Tuhan Yesus turun dan dia dengan semangatnya dia melihat Tuhan Yesus, lalu dia menuju ke arah Tuhan Yesus. Dia juga berjalan di atas air adik-adik. Tapi ketika dia melihat ke kiri dan ke kanannya, melepaskan pandangannya dari
Yesus, dia mendengar suara angin, dia melihat ombak yang bergulung-gulung besar. Lalu ia mulai ragu, apakah dia akan tetap bisa berjalan di atas air? Apakah akan tetap mengapung seperti ini? Dalam keadaan keraguannya, segera Petrus mulai tenggelam. Panik ya dia adik-adik. Tuhan, selamatkan aku, teriaknya. Segera Yesus meraih tangan Petrus dan menangkapnya. Lalu berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau ragu?" kata Yesus. Kemudian Yesus mengangkat Petrus ke perahu, dan kemudian dia juga naik ke perahu bergabung dengan para murid. Seketika itu, angin pun redalah. Ada di gambar berikut, tiba-tiba angin tersebut reda seperti tidak terjadi apa-apa, keadaan begitu tenang. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Kata mereka, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, tak lama kemudian, segera perahu mereka tiba di darat. Segera ketika mereka turun dari perahu dan hari sudah mulai terang ya adik-adik, orang-orang mengenal Yesus. Mengenal Yesus karena mereka telah mendengar dan melihat mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengenal Yesus mulai membawa mereka yang sakit kepada Tuhan Yesus supaya meminta kesembuhan. Dan semua orang yang menjamah ujung bajunya juga menjadi sembuh. Nah, demikian adik-adik. Bagaimana dengan cerita tadi? Mujizat ya adik-adik. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu dan maha hadir. Dia tahu keadaan kita, bahkan alam pun tunduk padanya, patuh padanya. Untuk itu, percayakan diri kita kepadanya, maka kita tidak akan takut. Kenapa kita sering takut ya adik-adik? Karena kita kurang mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang percayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, terlebih lagi hidup seturut firman Tuhan, yaitu hidup tidak berbuat dosa, dengar-dengaran akan firman Tuhan, seperti tidak bohong, dengar apa kata mama papa, tidak mencuri, dan hidup untuk rajin sekolahnya, dan juga menolong orang lain. Demikian cerita kita minggu ini adik-adik. Oh ya, jangan lupa ada ayat hafalan ini. Ayat hafalan kita minggu ini ya diambil dari Yohanes 6 ayat 47. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Hafal ya adik-adik. Seperti biasa, jangan lupa nanti minta tolong mama papa atau orang rumah untuk direkam dan dipost di grup WA jemaat. Ya, untuk yang sudah mengumpulkan atau sudah mengirimkan videonya, Kak Gina ucapkan terima kasih, kalian semua hebat. Ya, lebih semangat lagi. Ya, demikian adik-adik, kita akan tutup cerita kita minggu ini, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimanapun situasi atau keadaan di sekitar kita, mampukan kami untuk mempercayakan diri kami, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang mengerti akan kebutuhan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan, dan sementara itu kita akan mendengar pujian berikut. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita dan juga doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau terima, berkati, sucikan, kuduskan kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembali kami juga berdoa ya Tuhan, mau membawa pokok-pokok doa kami mau mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami boleh dalam keadaan baik hingga kami bisa sekolah minggu online pada minggu ini. Dan juga kami mau membawa permohonan doa kami ya Tuhan, permintaan tolong kami. Kembali kami berdoa untuk adik-adik di rumah. Berkati mereka, berkati sekolah mereka, berkati juga kesehatannya ya Tuhan, berkati orang tua mereka dalam pekerjaannya dan juga dalam pelayanannya, dan juga adik kakak mereka. Kau lindungi dan sertai, beri mereka kesehatan, damai sejahtera dan juga sukacita, terutama di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Luputkan kami semua dari segala kecelakaan, mara bahaya dan juga sakit penyakit, terutama pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga kami boleh terluput. Dan setelah wabah ini berlalu, mampukan kami juga tetap semakin tekun, semakin setia untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan juga beribadah. Kembali ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, GKSI Filia Taman Modern, berkati seluruh jemaat, majelis diaken dan juga para hamba Tuhan. Berkati kami semua dalam keadaan baik dan sehat, dan juga pada masa-masa persiapan Natal ini ya Tuhan, hingga gereja kami boleh kembali beribadah dan kami bertemu lagi di gereja. Berkati pelayanan gereja, dari pelayanan anak-anak hingga orang dewasa, kiranya semua kembali hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kembali kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa, mampukan mereka memimpin bangsa ini dengan baik, dan juga mengatasi seluruh keadaan negara ini, dan juga mereka yang terlibat dalam dunia medis di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Kau lindungi, Kau berkati, hingga mereka sanggup melaksanakan tugas mereka dengan penuh kasih, dengan penuh semangat, sehingga
masa-masa pandemi ini boleh tertangani. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah kehendak-Mu lah yang atas kami jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikian sekolah minggu kita. Sekolah minggu online kita minggu ini. Kita akan kembali berjumpa minggu depan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.